Ia menghela nafas dan berkata, sekarang, tubuh kaisar sangat lemah, dan kekuatannya tidak 100 atau bahkan 1000. Ia tidak berdaya, terlalu lemah. Sungguh menyedihkan ingin bepergian keliling dunia sekarang. Kalau tidak, lebih baik menelanjangi naga itu, memukul pengorbanan gigi, berkeliling dunia, berjalan-jalan dan melihat-lihat, dan menemukan keberadaan lelaki tua itu. Kelihatannya menyedihkan. Jika didengar, ia akan terdiam. Jika tidak apa-apa, kau ingin memanggang naga. Apakah naga itu tahu? Jika kau bisa mendengarku, aku berjanji akan memukulmu. Kemudian, anjing hitam itu benar-benar sedih, alih-alih menertawakan dirinya sendiri seperti tadi. Ia merasa lega, ia benar-benar melankolis, tersesat dan hilang arah. Apakah aku masih bisa melihat orang-orang yang dulu? Kehidupan demi kehidupan, berapa banyak orang yang masih bisa hidup? Peristiwa besar tahun itu, dunia yang cemerlang, perebutan hegemoni oleh Tianjiao dan perebutan supremasi oleh generasi yang tak tertandingi semuanya sudah berakhir. Setelah kemakmuran, seluruh dunia layu dan tidak akan pernah terlihat lagi. Di dunia yang luas, aku tidak dapat menemukan orang yang kukenal. Sisa hidupku terlalu sepi dan sunyi, seperti minum air dingin. Aku tidak dapat menemukan orang-orang itu. Aku tidak dapat mengingatmu terlalu lama. Seekor anjing tua begitu sedih hingga air matanya hampir jatuh. Bulunya redup, dan bahkan tidak ada rambut di beberapa tempat. Ia botak dan menua, namun, pada akhirnya, ia masih membersihkan suasana hatinya, memegang lonceng yang rusak dan siap untuk memaksakan diri ke matahari. Ia secara alami merasakan beberapa situasi dan tahu di mana ia berada, tetapi ia masih ingin melihat di mana ia telah berjuang di tahun-tahun itu. Ia ingin menerobos lagi. Benda-benda kotor, kaisar sudah tua. Aku tidak percaya dia membunuhmu hari ini. Tidak ada kecelakaan di sana setelah Perang Dunia Pertama. Apakah kamu takut dipukuli atau dilukai? Tidak mungkin. Cahaya abadi hampir sampai. Anjing hitam itu sama sekali tidak takut. Ia benar-benar ingin memaksanya. Maksudnya adalah pergi ke ujung sungai jiwa perang. Ia secara pribadi terlibat dalam tahun itu. Kaisar, kamu tidur saja. Aku akan menemukan hal penting yang telah kamu hilangkan. Anjing hitam itu meledak dan tenggelam dalam ketel yang pecah. Ia mengambil kesempatan ini untuk pergi ke ujung sungai jiwa lagi. Pada akhirnya, ia harus bekerja keras dan bertarung lagi. Pada saat ini, ia menegakkan punggungnya yang bengkok, mengangkat kepalanya, membuka matanya dengan marah, membuka mulutnya, dan menelan dunia. Pada saat yang sama, dengan ki pembunuh yang tak terbatas, ia hampir merobek langit dan ribuan batas, membuat banyak batas jatuh dalam hujan darah yang deras, mengejutkan semua wilayah. Inilah kekuatannya untuk membunuh dan menjarah yang terkumpul dalam peperangan yang tak terhitung jumlahnya yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dunia, menghancurkan musuh yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh dunia, dan bencana besar itu ditanggung sendiri. Lao Tzu membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan membuat prestasi besar. Apakah Tuhan mengira aku akan mati dan menangis untukku? Melihatku pergi, anjing hitam itu menatap ke langit, apakah ini jalan terakhir? Namun, ia tetap bergerak. Ia menuju ke sungai jiwa. Kapan? Lonceng sisa berdenting pelan, dan mayat kaisar yang tergeletak di atasnya tampak sedikit gemetar. Dizong, apakah kau memperingatkanku? Namun, tidak mungkin, aku masih ingin pergi ke sungai jiwa. Aku benar-benar tidak dapat menemukan obat semacam itu di tempat lain. Mungkin hanya di sana. Aku ingin menyelamatkan kaisar. Tidak ada waktu. Aku tidak dapat mempertahankannya. Hari ini, aku akan menginjakan kaki di sungai jiwa dan memasuki medan perang lagi. Anjing hitam itu serius dan sedih. Ia benar-benar melepaskan rasa perangnya yang tak terbatas. Sudah terlalu lama tertidur. Kaisar, aku percaya bahwa suatu hari kau akan bangun dan tidak akan pernah percaya bahwa kau benar-benar mati. Sekarang, aku akan menemukan panduan pengobatan dan aku ingin kau bertahan hidup. Ia berangkat, matanya menjadi semakin intens, cerah dan menakutkan, dan matanya membakar dinding dunia besar. Kaisar, aku diselamatkan olehmu ketika aku masih muda dan diadopsi olehmu, jadi aku memiliki diriku hari ini. Meskipun aku bukan aku yang terkuat di dunia, aku akan berjuang untukmu lagi. Pada saat ini, anjing hitam itu berdiri, lalu mengangkat tubuh kaisar dan membawanya sendiri. Dia mengambil langkah besar dengan jam besar. Ia akan bertarung dengan mayat dan membawa kaisar surga. Tidak peduli kapanpun ia tidak akan meninggalkannya,
ia tidak akan pernah membiarkan mayat itu meninggalkan matanya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Kau mengadopsiku di tahun-tahun itu, dan sekarang aku mencoba yang terbaik untuk mengembalikan kaisarmu lagi. Anjing hitam itu menggeram, air mata di matanya, dan dia memikirkan terlalu banyak kejadian masa lalu. Di luar, dalam kekacauan, seseorang mendesah, "Kenapa, kau begitu tua dan putus asa? Bukankah itu memaksaku untuk mati bersamamu? Aku benar-benar ingin melawan yang terakhir lagi." Pria itu juga kecewa dan terluka. Dia berbisik, "Sebenarnya, kau bukan satu-satunya yang tersisa. Aku masih setengah hidup. Anjing, mengapa kau tidak bisa memikirkannya? Ayo pulang dan menyendiri." Seekor anjing hitam yang sangat tua dengan bulu yang hampir gundul. Matanya yang tua mengandung air mata berlumpur. Ia membawa mayat sang kaisar dan mencoba meluruskan punggungnya yang bungkuk. "Hidup ini tidak banyak, aku ingin mengantarmu kembali." Itulah keinginannya. Bagaimana mungkin kaisar yang begitu kuat bisa mati? Ia ingin dia hidup, namun, waktunya hampir habis. Jika Anda tidak pergi ke pertarungan terakhir, Anda mungkin tidak akan pernah punya kesempatan. Luka lama sulit dihilangkan, ditambah dengan darah kering yang panjang, hidupnya yang membusuk hanya memiliki jarak pendek terakhir yang harus ditempuh. Waktu, seperti pisau, pada akhirnya akan memotong semuanya. Ia tidak lagi didukung, tetapi ia benar-benar ingin melihatnya yang menjulang tinggi dan tak terkalahkan kembali, melihat sungai jiwanya pecah, melihat tinjunya menghantam bumi yang mengapung di 4 kutub. Tahun-tahun yang gemilang muncul kembali. Ketika ia sedang dalam perjalanan, sesuatu menerobos udara dan berdiri di depannya. Hah! Anjing hitam itu berhenti dan pupilnya mengecil. Sebuah tangan busuk, lemah dan lemah, melintasi ruang dan menghampiri matanya dengan buku kulit binatang. "Jika kamu hidup, masih ada harapan. Selama kamu masih hidup dan belum kembali menjadi debu, mungkin tidak akan ada titik balik di masa depan. Jika kamu bekerja keras untuk bertahan hidup, kamu dan aku akan hidup." Tidak banyak kata-kata, tetapi ada kekhawatiran dan perhatian yang besar dalam perubahan hidup. Ada juga keengganan untuk menyerahkan dunia dan menasihati anjing hitam agar tidak impulsif. Tangan ini terlihat sedikit gemuk, atau mungkin bengkak, abu-abu, hitam, dan busuk. Orang-orang tidak tahan melihat bencana seperti apa yang telah dialaminya dan masih hidup dengan gigih. Anjing hitam besar itu linglung ketika dia melihat tangan itu. Kemudian dia akan menunjukkan wajahnya yang garang dan menunjukkan giginya, tetapi pada akhirnya, dia hanya sedih. Dalam kekacauan itu, seorang pria tanpa tangan kanan duduk di sana dengan lemah dan mendesah, "Jika kamu memilih untuk pergi, aku akan pergi bersamamu dan melawan sungai jiwa." Akhirnya, tetapi anjing, cobalah untuk hidup. Semua orang di tahun-tahun itu meninggal, dan hanya sedikit yang tersisa. Perang demi perang tentang kelangsungan hidup berbagai kalangan menguras vitalitas generasi mereka dan melukai di mana-mana. Bayaran yang tak terbayangkan, tetapi sekarang hanya sedikit orang yang tahu. Betapa banyak talenta yang layu, meninggalkan yang bobrok. Mata anjing hitam itu merah, dan buku kulit binatang yang dibawa oleh tangan busuk itu menuliskan tahun-tahun terakhir dan keengganan mereka untuk menyerahkan dunia. Kehidupan mereka adalah bukti dan jejak terakhir yang ditinggalkan oleh generasi itu. Jika mereka mati, tidak akan ada apa-apa, dan bahkan jejaknya akan terhapus sepenuhnya. Terlebih lagi, kejayaan masa lalu, bahkan jika itu ada, akan tenggelam oleh debu sejarah dan dilupakan oleh generasi mendatang. Tetapi aku masih ingin pergi. Bertarung lagi. Aku tidak berdamai. Anjing hitam itu meraung ke langit. Meskipun kurus, ia mengangkat kepalanya. Ia membawa mayat kaisar, melihat kembali tangan yang membusuk dan buku kulit binatang, dan melangkah dengan susah payah. Di ujung sungai jiwa, di dunia di balik pintu. Setelah pria dalam cahaya gelap mendesak kepingan jam dan perunggu, ia terdiam. Ia berkata bahwa itu bukanlah kunci untuk mengirimkan berita atau mencari seseorang untuk membawa periuk hitam. Apa yang ia lakukan, jika ingin membuat masalah besar, ancam sungai jiwa. Jika tidak memberi manfaat, bertarunglah sampai akhir dan lumpuhkan di sini. Pada tahap ini, sungai jiwa tampak enggan berperang. Ia meminta seseorang untuk membawa periuk, atau menyatukan orang-orang kuat, mencoba menaklukkan para prajurit tanpa perang dan mengintimidasi makhluk-makhluk sungai jiwa. Anjing, kaisar, tidak akan hidup lama. Ia mendesah. Jika anjing itu dapat menemukan obat yang diinginkannya, itu mungkin akan mengubah banyak hal.
Nasib orang yang meninggal mungkin akan dibentuk kembali, dengan dampak yang luas dan tak terbatas, yang mungkin mengguncang fondasi zaman kuno dan modern. Ia telah mendengar tentang orang-orang dan hal-hal itu. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui kebenaran. Ketika dia masih muda, dia mendambakannya, dan darahnya mengalir deras, membidik dunia yang cerah itu. Pada tahap ini, dia mendesah. Gagak putih itu berbicara kepadanya. Dia sedikit menundukkan tubuhnya dan berkata akan memberinya 2 lembar kertas jimat leluhur untuk segera pergi. Apakah kamu mengirim pengemis? Aku ingin 100. Bisakah kamu memberiku 2? Bebek mati. Alis pria itu dalam cahaya gelap berdiri, pupilnya meledak menjadi cahaya ilahi, dan dia akan mengenai potongan logam berbentuk strip panjang yang jatuh dari peti mati perunggu. Wajah gagak putih itu suram. Berapa tahun telah berlalu dan beberapa era telah berlalu. Di mana saya dapat menemukan 100 lembar kertas rune? Diperkirakan ada kurang dari 100 salinan dari semua lubang samsara dalam berbagai bentuk, yang ada, rusak, terkubur, dan menghilang. Kamu memaksa orang untuk bertarung. Di mana aku bisa menemukanmu? Aku telah menunjukkan ketulusanku. Apakah kamu yakin? Kamu ingin bertarung? Wajah gagak putih itu sangat dingin, dan kedua sayapnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, seperti matahari pucat yang membakar dan melepaskan zat-zat yang merusak. Tidakkah kau berani berbicara denganku lagi? Kekacauan kuat pria dalam cahaya hitam itu merupakan ancaman tatap muka dan membuatnya beraksi. Blok perunggu berbentuk strip panjang di tangannya menyebarkan rune untuk membangun peti mati tembaga berbulu dengan energi, dan pelat peti mati pertama kali digabungkan. Dengan suara keras, dia mengambil papan peti mati dan meniupnya, langsung menepuk gagak putih yang kuat dan menakutkan itu. Gagak putih itu marah. Selama bertahun-tahun, beberapa orang berani melakukan ini padanya. Hari ini, mereka diprovokasi lagi dan lagi. Jangan menganggap kesabaran dan kejadian besarku sebagai kelemahan. Tuanmu tidak tahu di mana aku berada ketika aku membasuh semua lapisan masyarakat dengan darah. Sambil berbicara, belalai gagak putih itu tetap tidak berubah, masih sepanjang 1 kaki, tetapi sayapnya bersinar, dan bulunya menjulang tinggi seperti 100.000 pedang surgawi. Kemudian, semua bulu putih itu berubah menjadi pelangi. Bulu-bulu itu setebal gunung. Bulu-bulu itu menembus kehampaan dan menusuk ke depan. Bulu-bulu itu setajam tombak yang membelah langit. Kiang, kiang, kiang. Suara keras itu datang, dan bulu-bulu putih itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi tombak yang membelah langit. Semua lubang menembus mata, dan sungai jiwa itu mendidih dan terbakar. Setiap bulu berubah menjadi tombak, dengan lautan kekuatan jiwa, bergelombang dan bergelombang, seperti lautan bintang yang naik dan turun, mengejutkan. Tetapi semua bulu itu terhalang oleh papan peti mati. Papan peti mati yang terbuat dari balok perunggu, seperti gunung iblis, jatuh untuk menghalangi segalanya, menutupi dunia dan menahan 100.000 bulu terbang yang menyilaukan. Kapan, kapan, kapan? Api memercik di jalan, ketertiban hancur, tempat itu kacau, dan ruang serta waktu runtuh. Bebek mati, keadaanmu tidak tepat. Pria dalam cahaya gelap itu membawa papan peti mati, menekannya langsung, melangkah maju selangkah demi selangkah, memaksa ke tanah tinggi di depannya dan menatap gagak putih itu. Di ekor gagak putih, bulu khusus bersinar dan membumbung tinggi seperti bulu burung phoenix, mengarah ke ujung sungai jiwa dan bahkan ke tempat terakhir tertentu. Pada saat ini, napasnya berbeda, seperti peningkatan besar sekaligus. Ia berkata dengan wajah dingin, "Jangan memaksaku. Aku benar-benar ingin memaksaku untuk muncul sepenuhnya. Kamu tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Jika surga tidak menodai darah, aku tidak akan kembali." Kemudian ia melambat lagi dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan?" Dalam cahaya gelap, rambut hitam pria itu menari-nari. Wajahnya putih, matanya tajam, semangat kepahlawanannya memaksa orang, dan napasnya yang kuat membumbung tinggi. Dia berkata, "Dari sudut pandang, aku ingin memusnahkanmu, menjungkir balikkan tanah lama bumi yang mengapung di atas 4 kutub, mengubur lubang pemakaman langit dan bumi, memilah-milah sirkuit roda kuno sebelum jatuhnya kaisar, dan lupakan saja, aku tidak ingin mengatakan terlalu jauh." Di kejauhan, burung gagak putih itu linglung. Bahkan makhluk seperti dia merasa bahwa pria dalam cahaya gelap itu gila. "Apa yang kamu pikirkan? Gila karena kehilangan hati." Sambil mendesah, pria dalam cahaya gelap itu tidak lagi begitu kuat,
sedikit rendah, dan berkata, "Saat ini, aku hanya ingin dia bertahan hidup." Dia menundukkan kepalanya dan menatap kelopak yang suram, yang telah layu, hanya menyisakan sedikit aroma. Bicara tentang masa depan, bicara tentang tren umum, bahkan orang-orang di sekitar Anda tidak dapat mempertahankannya, dan bahkan seorang wanita cantik yang mencoba mengikuti langkahnya tidak dapat dilindungi. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang memecahkan situasi dan mengubah dunia? Memikirkan hal ini, pria dalam cahaya gelap itu seperti gunung dan dipaksa untuk maju dan berkata, "Saya hanya ingin dia bertahan hidup. Saya sudah mengatakannya berkali-kali. Beri saya 100 lembar kertas sufu lagi. Apakah Anda akan memberikannya atau tidak?" Negosiasi tidak dapat dilanjutkan. Ketika Anda bertemu orang gila, Anda akan dipaksa untuk mati. Gagak Putih membenci irama gagak dan ingin bersumpah. Namun, karena beberapa kekhawatiran, ia tidak menginginkan gempa bumi pamungkas di kedalaman Sungai Jiwa. Sekarang ia berfokus pada keheningan dan ingin menstabilkan semua faktor yang gelisah. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika Anda ingin seseorang bereinkarnasi, selembar kertas rune sudah cukup. Apa yang ingin Anda lakukan begitu banyak? Orang-orang sudah tiada, mayat yang membusuk berubah menjadi debu, jiwa berubah menjadi cahaya dan hujan, dan siapa yang bisa menggunakan kertas rune? Bagaimana mungkin satu saja sudah cukup?" Pria dalam cahaya gelap itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, "Aku ingin lebih. Dengan kekuatan tertinggi kertas sufu yang tersisa, aku bisa memadatkan seberkas hantunya lagi. Mungkin aku bisa membuat sesuatu dari ketiadaan dan membiarkannya kembali." Mata Gagak Putih itu tidak bagus. Kedalaman matanya dingin. Jiwa mereka yang sudah mati sudah tiada. "Kau harus main-main. Apalagi yang ingin kau bicarakan tentang reinkarnasi?" Tidak heran dia menginginkan 100 lembar kertas sufu. Dia ingin memilikinya dari awal dengan bantuan kekuatan besar yang legendaris. Ini bukan lagi masalah tahu dan penciptaan, tak terkatakan dan tak terpahami. Gagak Putih menggigit giginya, yang tidak realistis. Bahkan Sungai Jiwa tidak dapat menyediakannya. Kertas sufu yang tersisa di tahun-tahun itu hampir habis. Bagaimana bisa ada begitu banyak di tahun-tahun sebelumnya? Bahkan jika beberapa orang tua yang tak terbayangkan dari semua lapisan masyarakat memiliki inventaris, mereka mungkin tidak cukup bersama-sama. Selain itu, siapa yang akan mengeluarkannya? Burung Gagak Putih berkata, "Anda harus tahu bahwa kami benar-benar tidak memiliki banyak di tangan kami. Kami tidak berurusan dengan yang itu dan tidak ingin menghubunginya. Ini dari generasi selanjutnya dan tidak dapat memuaskan Anda." Itu sangat bagus. Apakah Anda tidak menghadapinya? Tidak mau menghubungi? Anda bersembunyi, bukan? Pria dalam cahaya gelap mengejek. Burung Gagak Putih marah. Itu adalah waktu yang tak terkatakan. Sungai Jiwa terisolasi dari luar dan jatuh ke dalam krisis karena beberapa faktor. Ditambah dengan kemunculan pria itu, Sungai Jiwa memang lebih sunyi. Ia berkata dengan suara dingin, "Kita semua mengakui bahwa pria itu kuat, tetapi dia tidak terkalahkan dan tidak bisa bertarung. Kita punya masalah dengan diri kita sendiri." Sumber Sungai Jiwa berubah pada tahun itu. Kata-katanya sangat dingin dan acuh tak acuh. Dia berkata, "Butuh waktu bagi siapapun untuk tumbuh dewasa. Jika Sungai Jiwa tidak berubah, Anda harus percaya bahwa kekuatan Sungai Jiwa tidak dapat menghalangi siapapun. Tetapi orang itu sedang bangkit. Apa yang dapat Anda lakukan? Nanti, saya masih mencari Anda. Saya juga mencari akhir dunia bawah, dan saya ingin membakar tanah terapung Quadrupole. Jika bukan karena alasan yang lebih mendesak dan pergi dengan tergesa-gesa, diperkirakan ayahmu telah lama menjadi bebek mati, dan keberadaan di belakang keluarga Anda semuanya telah mati. Anda boleh saja sombong dan lancang kepada saya, tetapi beberapa keberadaan tidak dapat mentolerir fitnah dan penghinaan Anda. Mereka tidak terkalahkan. Mereka benar-benar memandang rendah zaman dan duduk dan menyaksikan perubahan zaman. Bahkan jika orang itu kembali, mereka tidak bisa tenang. Bercanda? Apakah kamu berani menggunakan altar khusus di tempat terakhir Sungai Jiwa untuk membakar jalan, membakar kertas rune leluhur, melafalkan nama pria itu, memprovokasi pria itu, dan melihat apakah dia bisa kembali untuk membunuhmu? Makhluk tingkat kaisar sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa hebat seseorang, bahkan jika dia melawan langit dan bumi dan mengacaukan sungai waktu yang panjang, dia tidak dapat mengubah tren umum yang sebenarnya. Bukan makhluk seperti itu yang belum pernah muncul sebelum jatuhnya kaisar. Hei, itu cantik,
tetapi darahnya juga sangat indah. Orang-orang kuat yang hebat masih dibunuh, kata Gagak Putih dengan dingin. Jangan bicara omong kosong, aku hanya akan bertanya, apakah kamu berani memanggil pria itu kembali dengan altarmu? Kata pria dalam cahaya gelap. Dia telah lama menghilang. Tanpa beritanya selama bertahun-tahun, banyak orang mencarinya, tetapi mereka telah gagal dan telah lama kehilangan kontak. Kata Gagak Putih samar, "Yah, dia menghilang dan menghilang. Apakah kamu berani membangkitkan kembalinya Kaisar Surga dalam perang ini? Bertarunglah lagi," kata pria dalam cahaya gelap. "Kamu sepertinya tahu sesuatu." Gagak Putih itu terkejut. Pada saat yang sama, dia takut dan memiliki beberapa rahasia. Aku khawatir para peserta yang masih hidup tidak mengetahui semuanya. Aku juga tahu bahwa pada tahun-tahun itu, bukan hanya Sungai Jiwamu yang akhirnya mulai bertarung, tetapi juga monster lain keluar dari rumah bawah tanah kuno dan memanjat keluar dari lubang pemakaman Kaisar. Suara dingin pria itu dalam cahaya gelap. "Siapa kamu? Dengan identitas dan usiamu, kamu tidak dapat menyentuh ini." Bai Brucea benar-benar takut. "Aku salah satu dari mereka yang mengirimimu lonceng kematian." Pria dalam cahaya gelap itu menjawab dengan dingin. "Tidak ada yang perlu dikatakan. Ayo bertarung," kata Gagak Putih dengan dingin. Itu mundur, dan bulu khusus di ekornya seindah bulu burung phoenix. Bulu itu tidak lagi putih bersih dan memancarkan cahaya aneh. Pada saat yang sama, itu seperti rantai emas induk 9 warna, menguncinya, mengambilnya, terbang kembali, untuk menyelam ke Sungai Jiwa. Namun, itu tidak sepenuhnya menghilang, tetapi mundur cukup jauh dan memerintahkan, "Bunuh dia." Faktanya, pada saat itu ketika itu bergerak sedikit dan mundur, pria dalam cahaya gelap itu mulai lebih dulu, dan jam besar itu jatuh di masa lalu. Gagak Putih itu terkejut oleh drama itu dan ditutupi dengan cahaya. Dia melawannya, berdengung. Pada saat yang sama, di saat seperti itu, banyak makhluk muncul. Di tepi Sungai Jiwa, itu bukan lagi tanah berpasir, tetapi gua kares yang rendah. Semua jenis serangga menyerbu keluar dan menyerang cahaya hitam. Jenis serangga ini sangat mirip dengan yang merangkak masuk dan keluar dari daging busuk makhluk Daewo. Setiap serangga memiliki jari yang panjang, memotong ruang, meninggalkan satu lampu ekor panjang demi satu, dengan bahan yang sangat tidak menyenangkan, seperti 10.000 anak panah yang ditembakkan pada saat yang sama, meledakkan ruang. "Bunuh, jam besar, tutupi langit dalam sekejap. Tutupi semua serangga dan masukkan ke dalamnya," lalu pria itu menggoyangkan jam. Ledakan. Di dalam, partikel-partikel ilahi mendidih, material leluhur Tao melonjak, semua serangga menangis dan berjuang, dan masing-masing meluap energi ilahi yang tak ada habisnya, yang sangat kuat. Tapi apa yang mereka temui kali ini? Lonceng Kaisar. Bahkan jika itu tidak lengkap, itu hanya tamparan di wajah, tetapi mereka tidak dapat menahan guncangan seperti itu. Dengan ledakan, semua serangga hancur pada akhirnya. 9 perubahan serangga, kepompong pecah dan generasi. Di kejauhan, Gagak Putih berteriak. Itu mengendalikan kawanan. Berdengung, berdengung. Kekosongan bergetar dan kemudian meledak, dan banyak serangga yang lebih kuat terbang keluar dari gua dengan kepompong ringan, yang merupakan leluhur yang lebih kuat. Itu tidak sebanyak sekarang, tetapi itu pasti kuat beberapa kali. Mereka benar-benar mengganggu waktu. Mereka hanya serangga. Mereka terjerat oleh fragmen waktu. Makhluk tingkat apa ini? Jika diketahui dunia luar, itu pasti menghisap udara dingin. Apakah ini bentuk awal dari zombie yang bisa dibantai? Pria itu berbisik dalam cahaya gelap. Namun, dia tidak peduli. Dia menembak lagi dan tiba-tiba mengguncang jam. Gelombang jam menyapu seperti cahaya pedang 18.000, dan segera membiarkan kekosongan meledak. Tidak jauh dari sana, Sungai Jiwa juga meledak, dan cahaya jiwa dari banyak orang kuat muncul. Di sana mereka berteriak dan meratap. Jiwa yang kuat terkandung dalam semprotan. Mengi, banyak kepompong bergetar dan kemudian membuat suara yang menakutkan. Sekarang, jiwa-jiwa yang terbakar, transpirasi dari Sungai Jiwa, berubah menjadi materi jiwa murni, yang diambil alih dan diserap oleh kepompong yang berat. Apakah kamu masih ingin memecahkan kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu? Mati, pria dalam cahaya gelap itu berteriak. Dengan sedikit omelan, alisnya bersinar, dan dia mendesak kedua senjata di tangannya untuk meledak di depan. Semua jenis kepompong pecah, meratap, dan serangga leluhur yang tak terhitung jumlahnya mati. Namun,
Ada juga serangga leluhur individu yang melekat pada gua abadi yang selamat, perak dan menakutkan, tidak untuk mengubah kupu-kupu. Belatung. Tidak semua serangga dapat berubah menjadi kupu-kupu, karena ada belatung. Itu layak menjadi hal kotor yang dipelihara di ujung sungai jiwa. Pria dalam cahaya gelap itu mengejek. Diam, kata Brucea putih dingin, matanya menakutkan. Pria itu terlalu putus asa. Bagaimana dia bisa menjadi belatung? Ini adalah bentuk awal cacing dan sedang dalam evolusi. Benar saja, ada serangga yang tidak mati. Dalam sekejap, napasnya membumbung tinggi, menyerap kekuatan sungai jiwa dengan gila-gilaan, dan juga menelan energi dan nutrisi dari para sahabat yang mati dan meledak di sekitarnya. Serangga yang tersisa sangat kuat. Mereka sebenarnya dikelilingi oleh semua jenis penglihatan yang mengerikan, seperti 4 retakan sungai bintang, ledakan bintang matahari dan tenggelamnya alam semesta. Mereka berevolusi menjadi bentuk cacing yang paling akhir. Dikatakan bahwa ada 10 jenis serangga jahat di dunia, yang semuanya memiliki kekuatan untuk membunuh dunia. Begitu mereka berubah menjadi satu kesatuan, itu tidak dapat ditebak. Mereka dapat melawan naga untuk mendapatkan makanan dan menelan matahari dan bulan untuk mendapatkan nutrisi. Bersembunyi dalam kegelapan, kalian bukan belatung, apa kalian, mati? Pria dalam cahaya gelap itu berteriak. Beberapa serangga berteriak liar, mereka saling menyerbu dan melahap satu sama lain. Mereka ingin naik ke puncak tertinggi dan menjadi satu-satunya. Namun, kali ini, pria dalam cahaya gelap itu sangat dingin, tangannya tampak transparan dan menawarkan kekuatan besar yang tak terbatas, dan 2 senjata di tangannya benar-benar dihidupkan kembali, atau bahkan dihidupkan kembali. Ledakan, dewa menghalangi pembunuhan dewa, Buddha menghalangi pembunuhan Buddha. Langit runtuh, sungai jiwa melolong berkali-kali, dan waktu menjadi tidak teratur. Zaman kuno dan modern tampaknya terbalik. Jangan katakan bahwa ini bukan bentuk akhir dari serangga jahat, bahkan jika sumber dari 10 serangga jahat teratas datang, itu tidak akan berhasil. 2 senjata dibangkitkan dan membunuh segalanya. Ledakan, ketika beberapa serangga melahap hanya 2 ujung, mereka meledak, dan gua Kares di belakang runtuh menjadi ketiadaan. Ada sarang serangga dengan bahan leluhur tau yang kaya, dan hasilnya masih abu. Namun, orang-orang dalam cahaya gelap juga takut. Sungai jiwa ini terlalu istimewa. Serangga leluhur yang dibudidayakan di sini dapat berevolusi begitu cepat. Jika dia tidak membunuhnya, mungkinkah ada serangga pamungkas yang sebenarnya dalam waktu singkat? Ledakan, pria dalam cahaya gelap itu tidak berhenti. Kedua senjata yang dibangkitkan selalu didesak, menusuk bagian depan dengan kuat dan meledakkan gagak putih. Ah! Sayap gagak putih itu melebar dan cahaya perak yang menyengat mendidih, tetapi dia terluka parah. Bulu-bulu putihnya beterbangan dan tubuhnya berlumuran darah. Jika bukan karena bulu ekornya yang istimewa untuk menarik bahan-bahan khusus dari ujungnya dan menarik cahaya jiwa tertinggi untuk segera menutupi tubuhnya, itu mungkin akan meledak. Kau memaksaku. Gagak putih itu marah. Di kedalaman sungai jiwa, ada gelombang mengerikan dari bumi pamungkas. Dunia akan segera terbalik. Bahan-bahan aneh dan tidak menyenangkan mengalir masuk seperti air pasang dan tenggelam di sini. Apakah kamu ingin kembali atau tidak? Dia minum. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa ada masalah nyata dengan sungai jiwa. Itu sangat kesal, tetapi masih berusaha untuk menghindari memperburuk situasi pada menit terakhir. Ambil kertas sufu. Pria di cahaya gelap itu berkata dengan acuh tak acuh. Ini untukmu. Hanya ada 4. Semuanya untukmu. Ayo. Gagak putih menggertakkan giginya dan berkata, untuk sesaat, beberapa lembar kertas, yang sangat sederhana dan polos, terbang dan menghilang ke dalam cahaya gelap. Kertas-kertas itu sederhana dan biasa saja, hanya ada sebuah toples terukir di atasnya. Seperti apa? Kaleng susu, karena, samar-samar terlihat, wajah yang murni dan kekanak-kanakan tersenyum menyertainya. Pria di cahaya gelap itu berkedut di sudut mulutnya. Hal semacam ini dilukis di atas kertas sufu. Itu benar-benar. Namun, segera, dia tampak serius lagi dan memikirkan beberapa legenda tentang betapa bahagianya pemuda itu dan betapa sedihnya dia di tahap selanjutnya. Mungkin, di hati orang, itu, hanya masa kecil yang riang yang merupakan momen paling bahagia dalam hidupnya. Oleh karena itu, ketika dia menggores kertas sufu, dia langsung meninggalkan waktu abadi di dalam hatinya, menenangkan suasana hatinya dan melupakan kekhawatirannya. Pikirkanlah ini, lalu lihatlah kertas sufu,
Itu bukanlah grafiti, bukan karya tawa dan omong kosong, tetapi sangat berat, dan tekanannya membuat orang tidak bisa bernapas. Itu tampak seperti senyum kekanak-kanakan, tetapi menyembunyikan kesedihan yang besar, dan napas berat yang tak berujung muncul di wajahku. Kesendirian seseorang, perjalanan seseorang, hanya menyisakan legenda terakhir, yang tidak akan pernah terlihat lagi. Tidak, kamu masih punya, keluarkan, setidaknya cukup. Pria dalam cahaya gelap itu berteriak. Bai Brucea benar-benar sudah muak. Pria dalam cahaya gelap itu terlalu kuat dan penuh kebencian. Dia lebih penuh kebencian daripada anjing hitam di tahun-tahun itu. Dia ingin merampok segalanya saat melihatnya. Ia ingin mengatakan, apa hubungan kalian? Untungnya, saya sudah lama tidak melihat anjing itu. Seharusnya dia sudah mati. White Brucea menarik napas. Gok, dalam kehampaan, seekor anjing mendekat dan bersin liar di tengah jalan. Siapa yang menunjukkan kebencian padaku? Dia begitu kuat sehingga aku tidak bisa membunuhmu. Anjing hitam itu berlari kencang, mata besar lonceng tembaga itu bersinar, dan ekor botaknya terangkat tinggi. Halusinasi. Gagak putih itu curiga. Dia selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Itu sangat tidak menyenangkan. Namun, ini membuatnya terasa sedikit tidak masuk akal. Bukankah itu sumber ketidaksenangan terbesar di sini? Aneh. Bai Brucea menggelengkan kepalanya. Setelah bertahun-tahun, anjing hitam itu seharusnya sudah lama mati. Diperkirakan tidak ada keturunan darah yang tersisa. Namun, dia menunjukkan warna yang berbeda dan menatap pria itu dalam cahaya gelap. Apakah pria ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan anjing hitam? Apa yang kamu lihat? Rambut hitam pria itu berserakan dan matanya tidak bagus, karena dia merasakan rasa jahat. Mungkin gagak putih tidak bisa menahannya, atau mungkin dia terlalu membenci di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya dan berkata, apakah seorang kaisar legendaris adalah kerabat dekat leluhurmu? Namun, dia menyesalinya. Bebek mati, aku akan membunuhmu. Napas pria itu membumbung tinggi dalam cahaya gelap. Dia melambaikan senjatanya dan menepuknya ke depan. Itu benar-benar meledakkan tanggul, menghancurkan semua jenis kuil bobrok di sepanjang jalan, menghancurkan yang layu dan dekaden, mengukus sungai jiwa, dan memotong gagak putih. Pria itu sangat tajam. Dia memahami kejahatannya dari mata gagak putih. Dia tahu siapa yang dimaksud kaisar, jadi dia ingin memotongnya sampai mati. Kuek, gagak putih itu berteriak dan meraung. Untuk sesaat, jiwa itu seterang api yin. Bulu-bulu khusus di ekor menyerap kekuatan tertinggi untuk menghalangi jam dan papan peti mati. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa ada darah jiwa yang tidak dapat dijelaskan di kedalaman terakhir sungai jiwa. Mengalir, menyapu kehampaan dan menghalangi prajurit kaisar. Kalau tidak, gagak putih tidak dapat menghentikannya. Meski begitu, setelah prajurit kaisar pulih, bahkan jika itu hanya pecahan, itu suram dan melengking, mengepakkan sayapnya dan mundur dengan cepat, karena bulu-bulu putih yang tak berujung layu, rantai dewa tatanan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya runtuh, dan dagingnya secara bertahap terbakar menjadi abu. Prajurit kaisar yang mengerikan, matanya dingin, itu mendarat di tanah khusus, hitam dan menakutkan, di mana itu didukung, tubuhnya berubah menjadi abu dibentuk kembali dan diubah, dan daging dan darah tumbuh. Hentikan saja, itu dingin. Ia memperingatkan, jangan memaksanya, atau ia akan lahir sepenuhnya. Bagaimanapun, ia juga eksistensi yang pernah membuat langit bergetar. Sekarang, ia benar-benar kompromi. Ia tidak ingin membuat pertengkaran besar dan tidak ingin kecelakaan di kedalaman sungai jiwa. 2 lembar kertas sufu lainnya terbang keluar. Kertas itu diberikan kepada pria Yingwei dalam cahaya gelap untuk mengakhiri masalah ini sesegera mungkin. Masih ada lagi di sini. Dalam cahaya gelap, rambut panjang pria itu jatuh ke pinggangnya, gelap dan tebal, wajahnya putih dan jernih. Di pupilnya, ada gambar sungai jiwa yang mengepul kering dan bumi runtuh, disertai dengan jatuhnya bintang-bintang di alam semesta. Dia heroik dan bisa disebut tampan, tetapi sekarang dia tidak punya niat untuk membunuh. Gagak putih itu mencibir. Dia telah terbangun. Pria dalam cahaya gelap itu begitu terintimidasi lagi dan lagi. Beberapa telah bertindak terlalu jauh. Mungkin dia tidak harus benar-benar bertarung dalam pertarungan besar. Dia menatap pria dalam cahaya gelap dan berkata, itu benar-benar hilang. Jika harus, aku bisa memberimu kertas rune reinkarnasi yang sebenarnya, 100, tidak masalah. Kemudian, dia dengan cepat menambahkan,
Selain itu adalah kertas reinkarnasi bawah tanah kuno sebelum jatuhnya kaisar. Kau tahu, itu sangat sulit ditemukan, dan nilainya tidak terukur. Berapa banyak orang kuat yang berkorban dan mempersembahkan kurban di zaman kuno dan modern tidak dapat meminta satupun. Aku tidak langka, 100 dari mereka tidak bernilai selembar kertas rune. Aku hanya ingin kertas rune leluhur. Pria dalam cahaya gelap itu tegas dan tidak menerimanya. Dia bertekad untuk mengosongkan tempat ini. Dia menambahkan, beberapa rune reinkarnasi tanah kuno itu aneh dan tidak menyenangkan. Rune itu terlalu kotor, aku tidak menginginkannya. Gagak Putih berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu bicarakan? Semua jiwa di dunia, berapa banyak orang yang tidak mengenali reinkarnasi kuno, disinilah kehidupan yang sebenarnya. Itu adalah pembentukan alami langit dan bumi. Pria dalam cahaya gelap itu tampak dingin dan berkata, langit dan bumi terbentuk secara alami. Apakah kamu mempercayainya, tuanmu? Apakah makhluk-makhluk di ujung sungai jiwa mempercayainya? Mengacu pada hal ini, dia sangat terganggu. Sumber reinkarnasi kuno, yang benar-benar tak terbatas terornya, akan mengejutkan dunia jika terbukti bahwa itu adalah sirkuit reinkarnasi kuno yang dibuka secara artifisial yang memengaruhi era yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena evolusi alami langit dan bumi, akan mengerikan untuk memikirkannya. Ketika dia memikirkan kertas Sufu, dia merasa lebih tenang. Bagaimanapun, orang yang membuatnya pada masa itu telah menghilang di era itu. Pikirkanlah, itu dapat memberi orang sedikit ketenangan pikiran. Rumah bawah tanah kuno, sirkuit roda kuno, apakah itu yang harus dihindari? Tetap saja, pada saat itu, ada kecelakaan di jalan reinkarnasi tanah kuno. Pikirkan lagi dengan saksama, sungai jiwa dan neraka kuno tampaknya mengalami kecelakaan pada saat yang sama. Apakah ada hubungannya, homologi, atau semuanya disebabkan oleh faktor yang sama? Ketika saya memikirkan legenda, orang yang secara pribadi menggali sirkuit roda kuno dan menghancurkan banyak jalan itu menakjubkan dan berantakan. Pria yang mengukir kertas jimat leluhur sendiri membuat reinkarnasi yang berbeda sendiri. Itu terlalu berani. Yang terpenting adalah bahwa setelah pria itu pergi, neraka kuno tidak menggerakkan barang-barang yang dibuatnya. Pada tahun-tahun itu, yang pergi adalah monster di ujung rumah bawah tanah kuno dan sungai jiwa, serta di lubang pemakaman kaisar. Dia tidak tahan dengannya, dan kemudian membayar harga yang sangat mahal untuk membawanya. Pergi ke medan perang yang sulit untuk kembali. Pria dalam cahaya gelap menebak dan mengatakannya di depan Gagak Putih tanpa menyembunyikannya. Itu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap sungai jiwa. Pada akhirnya, jika itu benar, sungai jiwa tidak menundukkan kepalanya saat itu. Kamu terlalu banyak berpikir, Gagak Putih berbicara dengan dingin. Dia dapat mengembangkan reinkarnasi dan bertarung melawan neraka kuno sendirian. Sejauh ini, tidak ada yang menghancurkannya, yang seharusnya menjelaskan semuanya. Pria dalam cahaya gelap dipenuhi dengan emosi dari hatinya. Itu membuat orang merasa tenang ketika dia memikirkan orang itu. Tidak perlu khawatir tentang bahaya dan krisis besar. Sayangnya, dia hilang. Setelah bertahun-tahun, saya telah lama kehilangan kontak. Ini sangat disayangkan dan disayangkan. Burung Gagak Putih tidak mau menyebutkan tentang kehidupan dan efektivitas tempur pria itu. Mungkin takut menyebabkan sebab dan akibat yang tidak dapat dijelaskan. Yang tertulis hanya kertas rune. Burung Gagak Putih berkata, kertas jimat leluhur yang kamu inginkan adalah tambahan. Mungkin itu bukan yang kamu butuhkan. Apa yang ingin kamu katakan? Pria dalam cahaya gelap mencibir. Kamu seharusnya mendengar bahwa dia tidak percaya pada reinkarnasi pada awalnya, tetapi kemudian dia berubah karena terlalu banyak orang di sekitarnya yang meninggal. Namun, sulit untuk mengatakan apa yang ingin dia reinkarnasi. Mungkin itu bukan orang, mungkin dunia, atau apapun. Itu bahkan lebih tidak terduga. Reinkarnasi yang dia ciptakan berbeda dari siklus bumi kuno. Kata burung Gagak Putih, masih berusaha membujuknya. Tapi aku percaya pada jimatnya. Kata pria dalam cahaya gelap. Burung Gagak Putih mengerutkan kening dan berkata, jangan sebutkan yang itu. Karena itu terasa tidak benar. Selama bertahun-tahun, jika tidak menyegel dan meninggalkan memori masa lalu secara paksa, bahkan makhluk tingkat ini dapat mengabaikan surga, tetapi memori legenda orang itu juga kabur. Oleh karena itu, ia sangat takut.
Ia bahkan pernah meragukan apakah ia memiliki masalah dengan dirinya sendiri atau seluruh ruang waktu. Ketika memikirkan hal ini, ia menatap pria dalam cahaya gelap. Apakah ia mengetahui sesuatu? Bagaimanapun, tampaknya ada asal-usul yang aneh. Gagak putih berkata, setelah ia pergi, ia tidak pernah muncul lagi. Anda dan saya merasa bahwa meskipun ia kuat hingga tingkat yang lebih tinggi, memori tentangnya secara bertahap kabur di hati saya. Ia tampaknya tidak termasuk dalam seluruh sejarah kuno. Hanya beberapa makhluk yang masih merasakan dan mengetahuinya. Yang lain melupakannya, seolah-olah dia tidak ada dan tidak pernah muncul. Pria dalam cahaya gelap itu mengerutkan kening dan terdiam. Ini adalah fakta. Jika dia tidak menyentuh benda lama yang berhubungan dengan orang itu, ingatan orang itu memang akan membusuk selama bertahun-tahun. Ini luar biasa. Pada saat ini, anjing hitam itu mendekat, melintasi hari demi hari yang berat, berjalan dengan mayat dan berdiri dengan kepala terangkat tinggi, yang benar-benar memicu ledakan besar seperti gempa informasi di sepanjang jalan. Itu, siapa yang kulihat? Baru saja, ada binatang buas hitam yang melintasi area tertutupku. Itu adalah iblis yang tak tertandingi, sangat mirip Raja Anjing pada masa itu. Bukankah dia sudah mati? Mayat, ini menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar. Ketika seseorang melihat bayangannya di kehampaan, mereka tidak bisa menahan gemetar dan sangat meragukan bahwa mereka terpesona. Faktanya, hanya ada sedikit orang kuat yang dapat merasakan sesuatu, dan gua itu kebetulan berada di jalan anjing hitam, hanya beberapa orang lainnya. Tentu saja, ini adalah makhluk-makhluk top. Kalau tidak, mereka tidak akan mengenali monster hitam legendaris itu. Dalam perjalanan, anjing hitam itu menyadari bahwa kesedihan dalam kegelapan itu dimaksudkan untuk menyebar, dari jam kaisar dan dari langit dan bumi. Apakah ini pengingat terakhir? Secara alami ia memiliki firasat tentang hal yang tidak menyenangkan dan memikirkan hasil akhirnya. Namun, ia memiliki persiapan psikologis dan kesadaran untuk jatuh. Karena itu, ia tidak berhenti, tetapi terus maju. Akhirnya, di luar matahari, dengan suara keras, ia berlari menembus dinding pembatas dan mengambil langkah itu. Setelah waktu yang lama, ia menginjakkan kaki di dunia lama lagi. Pada saat ini, ada yang lain yang pergi ke Gua Cahaya Jiwa, yang merupakan pemilik Institut Penelitian Taiyi dan Darah Hitam. Sebenarnya, mereka seharusnya sudah tiba sejak lama. Mereka hanya mengubah posisi mereka dalam perjalanan ke gunung pertama. Hanya karena fusi nomor 9 mengerutkan kening di jalan, ia menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, dan itu sangat besar, dan mungkin runtuh, jadi ia ingin mengambil barang kuno. Hari ini, situasinya benar-benar akan memburuk ke tingkat yang tak terbayangkan. Mungkin 9 kulit manusia akan bersatu. Pada saat yang sama, ia percaya bahwa pembunuh gunung pertama harus dibawa. Di ujung sungai jiwa, dunia di balik pintu. Pria dalam cahaya gelap itu mengerutkan kening. Mengapa bantuan yang kuat belum tiba? Pemerasan oleh satu orang jelas tidak seefektif intimidasi oleh sekelompok orang. Sudah waktunya untuk menghitung. Bebek mati, apa pendapatmu tentang Kaisar Surga? Jika kamu benar-benar ingin bereproduksi, apa hasil biologis terakhir dari sungai jiwa ketika kamu membunuh di sini? Apa yang kau bicarakan? Kaisar Surga di waktu dan dunia yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda tentang gelar ini. Itu hanya gelar kehormatan. Berpura-pura bingung. Apakah kau akan takut jika Kaisar Surga yang membunuh di sini pada tahun-tahun itu muncul kembali? Pria dalam cahaya gelap itu tersenyum tipis. Dia merasakan sesuatu, karena itu adalah gelombang jam yang dimainkannya. Dia waspada dan khawatir tentang sisi lain. Sekarang ada beberapa fluktuasi lemah dalam keburaman itu. Gagak putih itu tampak jelek dan berkata, mereka tidak akan muncul. Bahkan beberapa orang telah mati total. Sungguh, mengapa aku berpikir Kaisar Surga akan kembali dan ingin meratakan di sini? Pria dalam cahaya gelap itu berbicara dengan acuh tak acuh. Misalnya, Kaisar Surga, dia mengangkat potongan-potongan lonceng kekaisaran di tangannya. Rune-rune itu cerah dan terjalin menjadi badan lonceng yang lengkap. Napasnya luar biasa dan agung. Tampaknya itu dapat menekan surga dan dunia. Gagak putih itu terdiam dan memikirkan beberapa hal di tahun-tahun itu. Akhirnya, dia berkata, aku akui dia sangat kuat. Dia dulunya adalah orang yang kuat. Dia menatap langit. Itu mengerikan, tetapi dia akhirnya meninggal. Pada tahun-tahun itu,
dia mengalami semua jenis pertempuran berdarah dan lahir di tahun-tahun khusus ketika semua yang kuat lahir. Pada saat itu, kekacauan berdarah yang paling mengerikan terjadi. Dia menjadi sasaran dan diblokir. Dia telah meninggal selamanya dan tidak dapat lagi dilihat di dunia. Pada titik ini, tampaknya dia hanya menghembuskan napas dan tidak lagi mengencangkan tali hatinya. Kenangan itu sangat mengerikan dan buruk baginya. Kemudian, dia membuka mulutnya dengan nada yang sedikit acuh tak acuh dan berkata, dia sudah pergi. Tidak peduli seberapa hebatnya dia sudah pergi ke neraka, dan darahnya menyedihkan. Dia memuntahkan napas busuk, semakin rileks, dan berkata, dia meninggal, dan semua yang berhubungan dengannya secara bertahap terhapus dari dunia, termasuk ashramnya dan bahkan anjingnya. Pada akhirnya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, rasanya seperti menggertakkan gigi. Saya sangat membencinya dan meninggalkan simpul besar. Apakah kamu yakin mereka sudah mati dan tidak akan pernah terlihat lagi? Pria di dalam cahaya gelap itu menunjukkan senyum tipis. Aku yakin, burung gagak putih itu sangat sombong dan percaya pada informasi yang telah dipelajarinya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memiliki bulu ekor yang cerah, menghubungkan sungai jiwa ke ujung. Namun, saya tidak tahu mengapa, tiba-tiba, itu dingin, bulu-bulunya yang putih akan meledak, dan saya merasakan kebencian yang tebal. Hampir pada saat yang sama, pupilnya berkontraksi dengan cepat. Wajah hitam besar menutupi langit dan menatapnya. Gok, raungan keras bergema melalui 8 gurun surga dan bumi. Seluruh sungai jiwa, dunia di balik gerbang itu, hendak terbuka. Bai Brucea benar-benar meragukan kehidupan. Apa yang didengarnya? Halusinasi atau ilusi? Apakah itu? Gonggongan anjing. Sangat mengejutkan. Hampir tuli. Kedua telinganya berdarah. Gendang telinganya pasti pecah. Bahkan indera spiritual dan nalurinya mati rasa sekarang. Tubuhnya yang terkejut mati rasa dan cahaya jiwanya sedikit kaku. Pada saat ini, banyak kenangan buruk dan banyak emosi negatif muncul bersamaan, membuat Gagak Putih hampir gila. Anjing itu datang. Gagak Putih ingin berteriak, bukankah kau sudah mati? Meskipun anjing hitam itu memiliki firasat tentang takdirnya sendiri, dia tidak sedikit sedih sekarang. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri dan tetap membunuhnya secara langsung. Selain itu, setelah melewati lubang cahaya jiwa dan mencapai dunia di balik pintu, dia langsung berteriak, bebek mati, kau belum mati. Datanglah ke sini dan ketuk kakekmu yang agung. Gagak Putih tercengang. Dia yakin itu bukan ilusi. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Anjing itu benar-benar muncul. Baru saja disebutkan bahwa hasilnya. Dikatakan bahwa anjing hitam itu datang. Bayangannya begitu besar hingga menutupi langit. Begitu ganasnya hingga mengaum di sungai jiwa dan sangat marah. Gagak Putih melihat dengan jelas dan merasakan suasana yang akrab dan kuno. Itu menjijikkan dan tak terlupakan. Untuk pertama kalinya, itu ditutupi dengan bulu, membentuk tirai cahaya pelindung, rune di seluruh langit, dan suara dewa jalan meraung. Selain itu, ia dengan cepat mundur dan siap. Hanya saja ia benar-benar tidak bisa menerimanya. Beberapa tidak mengerti, bagaimana anjing itu bertahan hidup, bukankah itu terbunuh? Tanpa diduga, ia muncul di dunia dan hidup dengan sombong. Segera, ia melihat pria yang dibawa oleh anjing hitam itu lagi. Meskipun ia tidak melihat wajahnya dengan jelas, ia jatuh pada Raja Anjing, tetapi Gagak Putih sudah tahu siapa itu. Untuk sesaat, Gagak Putih menjerit ketakutan, membakar energi, dan meledakkan bulunya. Ia melarikan diri seperti buronan, tercekik. Ada kengerian yang tak berujung di kedalaman matanya. Bebek mati, apa yang kau lari? Kemarilah. Anjing hitam itu terlalu kuat dan mendominasi. Begitu datang, ia berteriak untuk membunuh Gagak Putih. Gagak Putih disebut roh. Ia benar-benar memiliki Venus di depannya. Ia tidak dapat menahan diri untuk melihat pria dalam cahaya gelap. Ia selalu merasa bahwa kedua makhluk yang ditemuinya adalah yang terbaik, dan nadanya sangat mirip. Bebek mati, menurutmu apa yang kulakukan? Pria dalam cahaya gelap itu marah. Gagak Putih juga marah. Apakah benar-benar tidak ada hubungan darah antara pria dalam cahaya gelap dan anjing itu? Sungguh sial hari ini. Ia merasa bahwa jika tidak dibunuh, ia akan marah. Pada saat ini, gelombang orang kuat lainnya keluar dari gua cahaya jiwa, hampir semuanya. Sekelompok orang pergi ke sungai jiwa burung Gagak Putih itu sangat marah hingga menahan napas dalam hatinya.
Kedua produk terbaik ini hampir marah setengah mati. Secara khusus, ia menatap pria dalam cahaya gelap dan ingin berkata, tidak bisakah kau? Itu terlalu sombong. Selain itu, kalian berdua sangat mirip. Pria dalam cahaya gelap itu marah. Apa maksudmu dengan menatapku? Ia merasa bahwa burung gagak putih itu penuh dengan kebencian, dan ia dapat melihat makna dari tatapan itu. Bagaimanapun, ia dapat disebut pria yang tampan, bukan? Namun, mata bebek yang mati itu benar-benar mencari kematian. Postur dan momentumnya terungkap, dan tiba-tiba giliran anjing hitam itu yang tidak senang. Pada tingkat ini, indera spiritualnya begitu kuat sehingga dapat menghasilkan induksi dalam sekejap. Benar saja, burung gagak putih itu tidak mengatakan apa-apa. Anjing hitam itu berbicara lebih dulu dan membidik pria hebat dalam cahaya gelap itu. Anak hitam, bagaimana sikapmu? Itu adalah pertanyaan tentang ketidakpuasan. Seorang anak hitam membuat burung gagak putih terdiam. Yang terpenting adalah ia tidak memarahinya lagi. Pria dalam cahaya gelap itu benar-benar memiliki garis hitam di wajahnya saat ini. Mengapa aku hitam? Wajah ini seputih giok dan tidak ada hubungannya dengan hitam. Anjing hitam itu menatapnya dan masih tidak senang. Dia memiliki hubungan darah dengan kaisar. Apakah kamu enggan? Dia tidak mengatakannya, tetapi betapa kuat dan sensitifnya gagak dan cahaya hitam di tempat kejadian. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya? Anjing hitam, tatap dia dan jangan bicara. Pria dalam cahaya gelap itu tidak berbicara, tetapi kembali ke anjing hitam dengan matanya, dan wajahnya sedikit berkedut. Dia merasa tidak bisa berkata-kata, yang dapat menipunya. Aku luar biasa, wajah anjingmu hampir hitam. Apa yang lebih baik? Ada hubungan darah antara Mao dan aku. Kaisar memang telah meninggalkan keturunannya, dan di antara mereka, sejumlah besar makhluk luar biasa dari segala usia adalah hantu dan dewa yang menakjubkan, cemerlang, heroik, dan menangis. Anjing hitam itu akhirnya membuka mulutnya dan membanggakan darahnya di langit. Pria dalam cahaya gelap itu mengabaikannya dan tidak mengetahui detailnya. Di mana keturunannya? Anak hitam, sebenarnya, menurutku kamu sangat enak dipandang, karena aku melihat banyak kualitas berharga dan cara yang luar biasa dalam dirimu. Anjing hitam itu membual. Burung gagak putih tercengang. Bisakah anjing itu mengatakan hal-hal baik tentang orang? Menurutku, tidak pernah. Pria di dalam cahaya gelap itu tidak tergerak karena, menurut legenda, anjing hitam mistis sering membuka mulutnya dan menyemburkan wewangian, yang tidak disukai orang biasa. Benar saja, anjing hitam itu berbicara lagi dan berkata, jadi, menurutku kamu sangat mirip denganku. Apakah itu alasan memuji orang? Padahal, itu untuk membanggakan diri. Pria dalam cahaya gelap itu terdiam. Anjing hitam itu mendongak dan mendesah. Dalam kata-kata seseorang, kita mungkin dua bunga yang mirip. Jika aku layu hari ini, kau akan menjadi diriku yang terlahir kembali. Dahi pria hitam itu melonjak dengan urat biru. Siapa bunga yang mirip denganmu? Meskipun mereka dari kubu yang sama, dan mengagumimu atas prestasi kunomu. Meskipun moralitasmu tidak tinggi, tetapi kau dihormati, tetapi di mana itu sepertimu? Tiba-tiba, anjing hitam itu meledak dan berteriak, bebek mati, pendaratan Ben Huangjun, jangan berguling dan memotongmu sampai mati. Napasnya membumbung tinggi. Gerindra tadi hanya karena dia khawatir. Faktanya, dia diam-diam menjelajahi sungai jiwa. Sekarang dia memiliki dasar di dalam hatinya, dan Raja Anjing itu segera membuat tangan kejam lainnya. Ledakan. Di kejauhan, tubuh asli gagak putih itu hampir hancur, karena anjing hitam itu menggunakan beberapa keterampilan tabu dan unik untuk bekerja sama dengan rune medan dan hampir membunuhnya seketika. Tubuh gagak putih itu meledak, cahaya jiwa itu terlepas, dengan cepat berubah bentuk di kejauhan, dan akhirnya berdiri di sebidang tanah dan menatap anjing hitam itu. Anjing ini tidak hanya hidup, tetapi juga masih sangat kejam. Ada rasa dingin yang tak berujung di dasar mata gagak putih itu. Namun, ketika dia melihat mayat kaisar dibawa oleh anjing hitam itu, dia ketakutan lagi. Dia benar-benar takut dan takut. Dia tahu betapa tidak terduganya makhluk-makhluk di tingkat itu. Meskipun ada bukti bahwa kaisar tertinggi diblokir dan jatuh setelah perang yang tak terhitung jumlahnya, dia masih takut akan kecelakaan. Jika mayat kaisar tidak normal, atau mayat itu berubah di sini, itu dapat menyebabkan konsekuensi mengerikan yang tak terbayangkan. Baibru takut dan khawatir.
Sungai jiwa tidak dapat diganggu sekarang. Tidak boleh ada masalah pada saat kritis. Pria dalam cahaya gelap itu berbisik diam-diam, dan juga memberi isyarat bahwa anjing hitam itu tidak boleh mengetuk dengan keras terlebih dahulu. Pada saat ini, dia mengancam dan mengintimidasi Gagak Putih dan meminta banyak keuntungan. Kaisar tentu tahu bahwa dia tidak ingin mengangkat meja sepenuhnya. Ini adalah tekanan ekstrim untuk meminta lebih banyak dan lebih banyak manfaat. Anjing hitam itu menjawab dengan tenang dalam kegelapan. Dalam arti tertentu, mereka memang memiliki gaya yang sama dalam beberapa aspek. Mereka berdua memeras terlebih dahulu dan kemudian mendapatkan cukup banyak manfaat. Tidak peduli apakah ada pertempuran berdarah di Sungai Jiwa atau tidak, kita tidak akan menderita kerugian apapun. Anjing hitam sekarang telah menentukan bahwa ada masalah di ujung Sungai Jiwa. Teror besar terakhir memang dipukuli dan dilumpuhkan, atau bahkan mati. Oleh karena itu, ia semakin tenang dan tidak terburu-buru berbelanja. Ia berpikir bahwa jika teror besar di ujung Sungai Jiwa sudah setengah mati, ia mungkin dapat menggunakan tongkat pembunuh hari ini untuk mengorbankan barang-barang yang ditinggalkan oleh Kaisar Surga dan membunuh mereka. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Wajah anjing hitam itu berangsur-angsur menjadi baik, tetapi hatinya penuh dengan niat membunuh. Ia siap untuk melakukan yang besar hari ini, menjungkir balikkan Sungai Jiwa dan melenyapkan salah satu sumber aneh. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah akan ada induksi dan hal-hal yang tak terkatakan di rumah bawah tanah kuno dan lubang pemakaman Kaisar. Ia membunuh Ling Qiaohan di dalam hatinya, tetapi wajah hitam besar itu semakin lembut. Ia ingin menstabilkan semua pihak dan mulai menjelajahi semua tempat dalam kegelapan lagi. Pada saat ini, anjing hitam itu sangat baik. Ia menatap pria dalam cahaya gelap dan berkata, "Anak hitam, kau dan aku ditakdirkan." Ada persahabatan berdarah panas di tahun-tahun itu. Pria dalam cahaya gelap ingin mengatakan bahwa ia memiliki kentut darah panas. Ia basah kuyup dengan darah anjing hitam, menuangkan jamur darah, dan didorong ke jedi. Dia hampir dikorbankan hidup-hidup oleh musuh. Dia mengembara antara hidup dan mati untuk waktu yang lama dan kembali ke matahari dengan susah payah. Dia tidak ingin merawat anjing itu dan menghadapinya. Sebaiknya jangan ikuti kata-katanya. Kalau tidak, itu benar-benar penuh dengan aroma. Pada saat ini, anjing hitam itu diam-diam menjelajahi 6 harmoni dan 8 gurun, dan akhirnya mengetahuinya. Ia mencibir dan berkata, "Bebek mati, kamu masih seekor anak bebek pada masa itu. Sekarang kamu berani mengambilnya ketika kamu melihatku. Kepada siapa aku harus menunjukkan wajah dinginku? Ngomong-ngomong, apakah ayahmu masih hidup? Dulu, aku memanggang setengahnya dan memakannya." Wajah kaisar beracun itu tertutup kabut hitam selama 3 bulan. Itu benar-benar kenangan yang buruk. Burung Gagak Putih sangat marah. Anjing itu sangat membenci. Apakah ini memperlihatkan bekas luka? Ayahnya menderita pukulan berat dan memasuki nirwana ETU tertinggi, tetapi dia belum keluar. Kedengarannya konyol, tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, Anda dapat membayangkan betapa kejamnya perang berdarah itu. Anjing ini memiliki kebiasaan kebersihan tertentu, tetapi dulu ia tidak peduli. Di ujung Sungai Jiwa, ia memakan gagak beracun untuk menambah energi. Anjing hitam itu berkata, "Bebek mati, mereka bilang kau akan lebih baik daripada yang biru, tetapi kurasa tidak. Miskin dan lemah, lebih baik kau rebus sendiri. Datang dan berkorbanlah dan biarkan Kaisar mengalahkan pengorbanan gigi. Jangan sombong, ini adalah Sungai Jiwa, bukan Istana Tiandi yang hancur menjadi reruntuhan." Bai Bruceahan berkata dengan suara dan berhenti sejenak. Ia berkata lagi, "Aku bukan seluruh tim. Hari ini, aku tidak ingin bertarung denganmu, tetapi jika kau memaksaku, ayolah." Siapa yang takut pada siapa? Pada saat yang sama, aku juga ingin mengingatkanmu bahwa jika ada pertempuran besar yang menentukan, penguasa Sungai Jiwa akan membasuh langit dan dunia dengan darah kali ini. Lihat, seekor gagak kecil berani berbicara kasar padaku. Aduh! Anjing hitam itu mendesah, menatap langit dan berkata, "Tahun adalah pisau pembunuh babi." Ia memutihkan rambut sang pahlawan dan membengkokkan pinggang sang kaisar. Ia sedikit tua dan kejam. Pria dalam cahaya gelap itu tidak berbicara. Ia tahu bahwa anjing itu pasti sedang mempersiapkan gerakan besar. Ia selalu merasa bahwa anjing itu mungkin akan membunuh hari ini dan mengganggu Sungai Jiwa dengan darah. Kedamaian saat ini sebagian besar adalah kedamaian terakhir sebelum badai. Jadi ia tetap diam dan siap untuk pertempuran berdarah.
Gagak putih itu terdiam, tetapi segera ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah hari ini. Penampilan anjing itu terlalu baik. Ia sedikit khawatir dan punya firasat bahwa Raja Anjing akan keluar hari ini, menjadi histeris, membunuh ikan dan merobek jaring, dan melakukan hal-hal hebat. Gagak putih mencoba dan mulai menunjukkan kecenderungan untuk berkompromi, menyarankan bahwa semuanya dapat duduk dan berbicara. Segala sesuatu di dunia ini memiliki jalurnya sendiri, yang sulit diubah. Bahkan Anda tidak dapat menghentikannya dan tidak dapat menghilangkan keanehan di mulut Anda, jika tidak, akan ada masalah besar. Bujukan Gagak Putih. Dunia selalu binasa di akhir setiap era karena suatu alasan. Bahkan jika Kaisar pulih dan suatu hari merebut kembali Sungai Jiwa, itu tidak dapat mengubah apapun, bahkan jika itu berhasil. Baibru menggelengkan kepalanya. Mengapa Anda menggelengkan kepala? Pria dalam cahaya gelap berkata dengan dingin. Mundur selangkah dan katakan, bagaimana jika Anda benar-benar menghancurkan kami dan sumber aneh di mulut Anda? Itu akan menyebabkan hal-hal yang lebih mengerikan, dan semua dunia di surga tidak akan ada, haha. Gagak Putih berbicara dengan dingin. Tentu saja, dinginnya, ketidakpeduliannya, ketika menghadapi anjing hitam, ketika dia melihat tubuh kaisar di punggungnya, dia gemetar lagi. Setiap kali saya melihat tubuh yang telah kehilangan nyawanya, dia akan sangat ketakutan dan tidak begitu percaya diri. Sebenarnya, tidak pasti siapa sumber pencemaran dan siapa yang ortodoks, kata Gagak Putih. Pada saat ini, ada keheningan dan dingin yang tak terbatas di dasar mata anjing hitam itu. Secara bertahap berbeda dari yang tadi. Ia mengukir banyak rune dalam keheningan dan bergerak langsung di Sungai Jiwa. Pada saat itu, penelitiannya di lapangan sangat berbeda dan hanya sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya. Secara umum, terkadang berhasil dan terkadang tidak berhasil. Sekarang, karena serius, tidak diragukan lagi itu pasti spiritual. Tenanglah dulu, pria dalam cahaya gelap berbisik dalam kegelapan. Aku tahu apa yang kulakukan. Anjing hitam itu berbicara dengan datar, ini adalah hal yang besar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia dan kembali lagi mulai sekarang. Dia sudah sangat lelah selama bertahun-tahun. Waktunya hampir habis. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Tentu saja, sebelum mati, ia akan mengalahkan barang-barang yang ditinggalkan oleh Kaisar Surga. Apa yang kau lakukan? Cerita seru Gagak Putih. Berisik, anak itik. Beri kau kesempatan untuk pergi ke ujung bumi dan mengambil obat itu untukku. Aku mencium baunya. Jangan beritahu aku. Kalau tidak, aku akan menanggung akibatnya. Kaisar telah datang ke sini dan akan membasuh Sungai Jiwa dengan darah. Sebuah ultimatum dari anjing hitam. Di depan Gua Cahaya Jiwa, sekelompok orang terdiam. Khususnya, pemilik Gua Cahaya Jiwa bersumpah bahwa ia tidak ada hubungannya dengan Sungai Jiwa. Tetapi sekarang begitu ia kembali ke rumah, ia menjadi bodoh. Sebuah jalan kuno mengarah langsung ke Sungai Jiwa. Bisakah kau mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri? Yang terpenting adalah, siapa yang membukanya. Bahkan makhluk pamungkas pun hampir tidak dapat menemukan jalan rahasia ini. Hehe, apalagi yang bisa kukatakan? Pembukaan fusi nomor 9. Silakan dan bunuh dia. Ti berkata dengan suara yang dalam dan menjadi yang pertama melakukannya. Yang lain tidak ragu-ragu. Di depan benar dan salah yang besar ini, mereka tidak dapat membiarkan siapapun melepaskan air. Jika tidak, mereka akan berdiri di sisi yang berlawanan dan berakhir dengan buruk. Pada saat yang sama, beberapa pria kuat membunuh tangan mereka, dan cahaya terang menutupi bagian depan. Pemilik Gua Cahaya Jiwa tidak dapat melepaskan diri. Bagaimanapun, dia bukan Li Fu. Selain itu, dia telah dipukul dengan parah oleh 963 dan hampir terbunuh. Dia masih hidup hanya untuk meninggalkannya di sini untuk menemukan bukti. Ledakan, pemilik Gua Cahaya Jiwa meledak, tubuhnya runtuh dan rohnya terbakar. Namun, mereka semua memiliki rasa kesopanan, meninggalkannya secercah roh sejati, menariknya keluar dan ingin mengetahui semua kebenaran di sini. Sesaat kemudian, beberapa orang tampak jelek. Lubang cahaya jiwa ini, sebagai jendela, telah ada terlalu lama. Baru ditemukan sekarang bahwa pengaruhnya terlalu jahat. Pada saat ini, Kaisar Wu akhirnya merasakan lagi dan mendengarkan dengan jelas. Para murid menangis dan berdoa, leluhur dibawa pergi oleh anjing itu. Apa itu? Wu Huang Linglung. Dia yakin itu benar kali ini.
Dia mendengarnya dengan benar. Dia tahu sebab dan akibatnya. Sesaat, wajahnya berubah ungu dan merah. Pada saat ini, seseorang di Gua Cahaya Jiwa membuka mulutnya dan berkata, "Siapa yang pergi ke sini?" Meskipun bersembunyi, tapi, nafas yang familiar, teman lama, 963 menghela napas dan tampak sangat bermartabat. Dia mulai memanggil gunung pertama untuk menghidupkan kembali beberapa saudara tua. Kita semua harus datang. Pada saat ini, gunung pertama berguncang, kuburan retak, dan kulit seseorang melayang keluar. Di masa lalu, dari tanggal 1 hingga 9, beberapa orang dikubur di kuburan dan dianggap mati, tetapi hari ini, mereka menghancurkan kuburan. Pada saat ini, nomor 9 tampak berwibawa. Dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di ujung sungai jiwa. Kali ini, dia tidak hanya datang dengan pembunuh besar kuno, tetapi juga memanggil semua saudara lama menjadi satu. Ledakan, tiba-tiba terjadi guncangan, cahaya putih menyala di kedalaman Gua Cahaya Jiwa, seekor burung ganas dipukul keluar, hancur berkeping-keping, dan kabut darah dan sisa-sisa cahaya jiwa terbakar menjadi api, menembus ruang dan melesat ke kejauhan. Perang, pemilik lembaga darah hitam berseru. "Pergi, cepat masuk dan masuk ke dalam lubang." Minum pada tanggal 9, dia tahu pertempuran telah dimulai. Kaisar Wu tidak peduli untuk menemukan anjing hitam itu. Dia bergegas masuk dengan perpaduan Tai nomor 1 dan No. 9. Di ujung sungai jiwa, dunia di balik pintu. Pria dalam cahaya gelap itu terdiam beberapa saat. Melihat anjing hitam itu, Anda tidak sabar untuk membunuh Gagak Putih secara langsung. Bagaimana dengan intimidasi dan pemerasan? Anda akan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Tidak apa-apa, dia belum mati. Dia akan segera kembali. Ada seberkas hantu, kata anjing hitam itu dengan tenang. Seseorang masuk, kata pria di dalam cahaya gelap. Tidak ada salahnya, anjing hitam itu tidak peduli dan tidak khawatir. Namun, wajahnya segera berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat menembus ruang dan waktu ke dunia luar. Matanya mengejar jejak cahaya jiwa yang tersisa setelah Gagak Putih itu hancur. Kemudian dia terdiam beberapa saat. Di luar, Chu Feng datang. "Mengapa kamu di sini?" Setelah dia keluar dari kepompong kitab suci, dia telah menunggu Wu Guang di utara untuk merampok tiang penelitian lama sarang kosong, Wu Huang. Dia juga ingin melihat kegembiraannya. Dia menantikan pemindahan sarang orang gila Wu. Dia juga ingin melihat apakah yang kuat di dalam cahaya gelap akan memiliki emosi negatif ketika dia mengetahui bahwa seseorang telah merampok sarang Kaisar Wu terlebih dahulu. Singkatnya, dia sedang menunggu untuk melihat pertunjukan di utara. Akibatnya, tidak ada yang datang. Akhirnya, dia menyadari bahwa sebagian besar peristiwa besar terjadi dalam gerakan cahaya jiwa. Bagaimanapun, itu melibatkan sungai jiwa. Oleh karena itu, Chu Feng datang dan ingin melihat pecahnya peristiwa besar sepanjang masa. Tentu saja, dia bersembunyi cukup jauh sehingga dia tidak ingin mendekat sama sekali. Ada cukup tanah di sebagian besar negara bagian untuk berdiri di puncak, melihat ke sana dan merasakan fluktuasi. Akibatnya, tidak lama setelah dia muncul, api membakar langit, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah ini. Dia langsung berubah warna. Apa itu? Harta karun rahasia, kue jatuh dari langit. Teriak Ziluan. Dia dibebaskan. Melihat dari kejauhan dan merasakan fluktuasi energi yang kuat, dia gembira dan gembira. Akhirnya, api padam dan redup, dan peluruhan energi tidak begitu menakjubkan. Chu Feng merasa dia bisa menang. Namun, ketika dia membuka mata emas supernya, wajahnya berubah sedikit hijau. Apakah ini seekor gagak putih? Gagak putih, makhluk hidup. Dia tiba-tiba merasa tidak enak. Di masa lalu, energi makhluk ini berfluktuasi dengan hebat, yang menakjubkan. Sekarang, bahkan jika diduga ada masalah dan sedang menurun, mungkin sulit untuk diprovokasi. Dia berbalik dan ingin pergi, tetapi benda itu menghantamnya dengan cepat dan sudah terlambat. Namun, satu-satunya hal yang meyakinkannya adalah gagak putih itu meledak lagi dan hancur ketika mendekat. Namun dalam sekejap, gagak putih itu menata ulang lagi dan meregenerasi daging dan darah. Namun, kemudian meledak lagi. Chu Feng terkejut. Dia tidak terburu-buru. Dia melihat gagak putih itu akan segera berakhir. Vitalitasnya menurun tajam dan anjlok. Pada saat ini, gagak putih itu menata ulang dan meledak puluhan kali,
dan energinya hampir kering. Hanya ada satu gumpalan cahaya jiwa yang tersisa, dan daging dan darahnya dengan enggan dibentuk kembali. Tentu saja, darahnya telah kehilangan esensinya. Ini adalah monster yang hidup, sangat kuat, kita tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ziluan hendak menangis, apa yang kamu lari? Seekor bebek turun dari langit. Masak dan makanlah. Chu Feng sangat ganas. Dia merasakan niat membunuh yang kuat dari gagak putih, dan ingin menghancurkan semua hal, yang membuat orang merasakan dingin yang ekstrim. Dalam menghadapi dingin ini dan kesempatan membunuh ini, dia secara alami tidak memiliki apapun untuk disembunyikan. Lebih baik memulai lebih dulu dan membunuhnya. Dia merasa bahwa kondisi gagak putih saat ini kurang dari tingkat surga. Lebih dari 99% cahaya jiwa terbakar, dagingnya terus-menerus rusak, dan tidak ada esensi darah yang tersisa. Chu Feng berteriak, aku tidak peduli dari mana asalmu. Berani membunuhku dan memanggangnya. Dia sangat berani sehingga dia benar-benar melakukannya. Meskipun permukaannya sembrono, Chu Feng benar-benar berusaha sekuat tenaga saat dia memulai. Dia tidak ingin mati di sini dengan sia-sia. Sebagian besar makhluk aneh ini memiliki asal-usul yang tak terbayangkan. Berusahalah sebaik mungkin dan mulai lebih dulu. Tentu saja, jika kita dapat menangkap mereka hidup-hidup, itu akan lebih baik. Jika kita menekan mereka, kita mungkin mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Mata gagak putih itu dingin. Ketika dia jatuh di dekatnya, dia langsung membuka mulutnya dan menggunakan keterampilan rahasianya untuk membunuh seorang pria dan seorang wanita di depannya. Bahkan jika kekuatannya anjlok, dia juga sangat sombong dan sombong. Namun, saat berikutnya dia menyeramkan dan bulunya meledak. Dia terlalu gelisah. Dia melihat tombak hitam dengan sumpit panjang dan menusuknya. Chu Feng keluar dan membakar tanah jiwa dengan segala cara, karena dia menjadi semakin sadar bahwa sebagian besar akar gagak putih itu melawan langit. Bahkan jika kekuatannya anjlok, itu juga memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Kita harus mulai lebih dulu dan membunuhnya. Tombak hitam sumpit, yang diberkati oleh bumi reinkarnasi, merobek langit. Mengerikan, hampir akan menghancurkan semua rintangan. Gagak putih terkejut. Bagaimana mungkin seorang pemuda di bawah sinar matahari memiliki cara seperti itu dan memiliki kekuatan yang begitu besar untuk membunuh dan merampok? Namun, itu bukan kecelakaan. Saat berikutnya, ia berteriak ketakutan, kamu. Ketika dia melihat wajah Chu Feng, wajahnya menjadi pucat, karena wajahnya. Bagaimana dia bisa terlihat mengerikan dan familiar? Sialan, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan ingin melarikan diri. Setelah menyesuaikan tubuhnya, ia mengabaikan segalanya. Hanya ada satu kata, melarikan diri. Meskipun pada saat berbalik, ia menyadari bahwa itu bukanlah orang itu, karena orang itu masih hidup, dan orang itu tidak percaya pada reinkarnasi dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Ini adalah tragedi. Harapan awalnya dan keraguan serta perubahannya kemudian membuatnya benar-benar mustahil untuk menghindari membuka tombak hitam. Dengan kepulan, Chu Feng menawarkan tombak hitam kecil dan menusukkannya ke pantat gagak putih. Napas energi meledak keluar. Oh, kuek, gagak putih kesakitan dan mengeluarkan suara binatang. Setelah energi tanah reinkarnasi terbakar, itu benar-benar membunuh cahaya jiwa. Itu terlalu mengerikan. Itu sama sekali tidak terdengar seperti burung. Inilah sebabnya Raja Anjing itu linglung di kejauhan. Setelah melihat pemandangan ini, dia tampak terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ben Tiandi, bunuh kamu. Teriak Chu Feng. Burung gagak putih gemetar ketika mendengar 3 kata Ben Tiandi. Tetapi setelah mendengar 3 kata membunuhmu, dia juga yakin bahwa ini pasti bukan orangnya. Namun, sudah terlambat. Tubuhnya hancur dan cahaya jiwanya yang lemah retak. Pada saat ini, dia benar-benar merasa tercekik dan sangat pengap. Dia ingin mengaum. Hari ini, dia jatuh ke dalam cetakan darah selama 8 generasi. Dia bertemu 3 produk terbaik dalam satu napas dan berteriak untuk membunuhnya. Itu merasakan kebencian yang dalam, seolah-olah seluruh dunia sedang menargetkannya, dan surga itu jahat. Bantu orang membuat iklan untuk dinasti Song yang rusak. Anda dapat menontonnya jika Anda suka. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Dia benar-benar merasa tercekik dan sangat pengap. Dia ingin mengaum. Hari ini, dia jatuh ke dalam jamur darah selama 8 generasi.
Dia bertemu 3 produk terbaik dalam satu tarikan napas dan berteriak untuk membunuhnya. Rasanya ada kebencian yang dalam, seolah-olah seluruh dunia sedang mengincarnya, dan surga pun jahat, bantu orang-orang membuat iklan untuk dinasti Song yang rusak. Anda dapat menontonnya jika Anda suka. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami. Dia benar-benar merasa tercekik dan sangat pengap. Dia ingin mengaum. Hari ini, dia jatuh ke dalam jamur darah selama 8 generasi. Dia bertemu 3 produk terbaik dalam satu tarikan napas dan berteriak untuk membunuhnya. Rasanya ada kebencian yang dalam, seolah-olah seluruh dunia sedang mengincarnya, dan surga pun jahat. Burung gagak putih ingin belajar menggonggong anjing. Dia sedang sekarat, tetapi dia harus mengalami rasa sakit yang tak tertahankan ini. Itu bukan fisik, tetapi terutama spiritual. Reinkarnasi membakar bumi, khususnya membunuh cahaya jiwa. Selain itu, ada juga unsur kemarahan. Dia hanya seorang remaja, levelnya tidak tinggi. Dia menusuknya di pantat dengan tombak kayu, memercikkan darah di kehampaan, dan berteriak bahwa dia akan membunuhnya. Ah! Burung gagak putih berteriak dengan marah. Aku benar-benar ingin membunuh semua orang dan membasahi langit Jiu Chong dengan darah. Sayangnya, sekarang terlalu kosong dan hampir usang. Darah asli telah gagal, cahaya jiwa runtuh di area yang luas, berubah menjadi hujan ringan dan tersebar di udara. Bang! Burung gagak putih meledak, dagingnya berubah menjadi abu, dan cahaya jiwa terbakar menjadi asap. Wang, tinggalkan sedikit roh sejati. Di depan sungai jiwa, anjing hitam itu cemas dan berteriak di sana. Dia benar-benar tidak bermaksud membunuh burung gagak putih dan ingin memeras keuntungan. Kuak! Pada saat yang sama, sungai jiwa akhirnya mendengar suara gagak yang marah, cahaya putih yang menyilaukan, seperti 100.000 hari yang lahir bersama, mengguncang langit. Bebek, kau masih hidup. Anjing hitam itu menggonggong. Dia ditutupi dengan rambut hitam dan meledak. Dia ganas dan menatap kedalaman yang gelap. Sungai jiwa akhirnya, cahaya putih membuat orang takut, tetapi segera menjadi gelap lagi. Seekor gagak kuno bangkit kembali. Baru saja ditembak, dia membuka mulutnya dan menghisap roh sejati ke bumi pamungkas, menyelamatkan nyawa gagak putih. Ayah gagak putih itu jelas merupakan pria kuat yang mengerikan. Namun, dia melintas dan menghilang. Setelah menyelamatkan roh sejati bayi Brucea, dia terdiam lagi. Sekarang, gagak putih itu beregenerasi. Sayapnya mengepak, mengarah ke sungai jiwa yang bergelombang dan berkumpulnya material jiwa yang tak ada habisnya. Dia memancarkan ratusan juta gumpalan cahaya putih, seperti bintang yang terbakar dan meledak. Dia sangat marah. Sungguh memalukan hari ini. Jika bukan karena ayahnya, dia akan ditikam sampai mati oleh seorang remaja. Suara gagak putih itu dingin dan berkata, sepertinya kau harus memaksaku untuk menunjukkan semuanya. Dari awal hingga akhir, telah ditekankan bahwa sekarang bukanlah semuanya. Ia memiliki cara untuk mengirim buah ke kedalaman sungai jiwa dan menjaga tanah tertinggi. Sekarang, ia ingin mengabaikannya, membunuhnya, dan menyelesaikannya dengan 3 produk terbaik. Baik anjing hitam maupun pria dalam cahaya hitam menyadari bahwa sungai jiwa benar-benar memiliki situasi yang besar dan perubahan telah terjadi. Kalau tidak, gagak putih akan memalingkan wajahnya. Pada titik ini, ia masih hanya berbicara, bukan bertindak. Orang yang lain tidak dapat menahannya dalam waktu lama. Selain itu, ayah gagak putih baru saja muncul dan bersembunyi lagi. Dia tidak benar-benar keluar. Ada masalah besar di kedalaman sungai jiwa. Ini adalah kesempatan mereka. Chu Feng menyesal bahwa bebek yang dia dapatkan terbang lagi. Dia menyadari bahwa itu adalah monster tua yang tak terbayangkan, dari sungai jiwa, dengan fondasi yang menentang langit. Jika ini dapat mencegat seberkas roh yang tersisa, itu mungkin dapat melihat melalui misteri dan kitab suci yang tak ternilai harganya. Apakah kita pergi? Setelah beberapa saat, Ziluan takut bahwa tempat ini terlalu berbahaya. Tanpa diduga, ada makhluk di sungai jiwa yang jatuh secara acak. Tidak terburu-buru. Jalan Chu Feng. Apakah kamu harus menunggu bebek jatuh dari langit? Wajah Ziluan berubah menjadi hijau. Kamu juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan besar. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Chu Feng menyesal bahwa dia tidak memanfaatkan kesempatan tadi. Ziluan benar-benar ingin pingsan. Itu adalah monster di sungai jiwa. Apa yang kamu pikirkan?
Chu Feng melihat sekeliling dan ingin mencari tempat yang lebih baik untuk tinggal, berhibernasi dan menunggu isian jatuh dari langit. Tidak, bebek. Sebenarnya, aku merasa sangat tidak nyaman. Chu Feng menambahkan dan mendesah, dulu, aku sangat bahagia di kampung halamanku sehingga aku memanggang siapapun yang aku inginkan. Tidak peduli apakah kamu makhluk asing atau binatang buas lokal, selama kamu benar, itu adalah hidangan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan memanggang. Ziluan mengalihkan pandangannya dan pipinya penuh dengan amarah. Pada tahun-tahun itu, dia hampir terpanggang. Sekarang, keadaanku, hidupku, sial, wajahku penuh dengan air mata. 9 dari 10 kali, hidup tidak sebaik yang aku inginkan. Aku tidak bisa berjalan di bawah terik matahari. Chu Feng menghela napas dan tampak kecewa. Ziluan tidak bisa berkata apa-apa. Kau baru beberapa tahun di Yangjian. Beraninya kau memiliki ambisi sebesar itu. Aku benar-benar memberimu waktu. Setelah kau memiliki kekuatan tertentu, apakah kau ingin memanggang sarang kosong dan menjualnya? Cepat atau lambat, Chu Feng meninggikan suaranya, menatap ke langit dan bersumpah, aku akan pergi ke Sungai Jiwa untuk mandi, pergi ke rumah bawah tanah kuno untuk memanggang, dan akhirnya menyapu surga. Ziluan tiba-tiba merasa bahwa pedagang itu tidak kecewa, tidak nyaman, tetapi lebih bangga darinya. Itu adalah penyakit dan harus disembuhkan. Segera, dia bangun dan berkata, aku tidak sakit. Dia yang sakit, aku akan kembali. Chu Feng membawa tangannya di punggungnya, dan kemudian melarikan diri dengan Ziluan. Dengan tegas dan menghilang. Di ujung Sungai Jiwa, dunia di balik pintu, kedua belah pihak saling berhadapan. Mengenai pintu, sekelompok orang tua yang anaknya sudah dewasa akhirnya tiba. Bang, seperti kembang api, beberapa orang menyalakan roh sejati dari penguasa Gua Cahaya Jiwa, membuatnya meledak, menghancurkan bentuk dan roh, dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Benar-benar ingin masuk, seseorang berbisik, ini adalah Sungai Jiwa, bahkan jika itu sekuat mereka telah mendengarnya dan bahkan memiliki kontak yang tidak biasa, tetapi mereka tidak pernah menerobosnya. Sekarang, mereka berada di ujung Sungai Jiwa. Sebuah pintu terhalang di sana, diukir dengan napas berbintik-bintik bertahun-tahun, dengan darah hitam kering. Siapa yang meninggalkannya? Itu menakutkan. Dikatakan bahwa Kaisar Surga pernah memasuki gerbang ini dan menginjakkan kaki di medan perang yang mengerikan. Ayo, masuk, kata Tai. Pada level ini, terlalu sulit untuk ditingkatkan. Hampir tidak ada jalan untuk dilalui. Jalan di depan rusak. Dunia di balik pintu dikatakan sebagai tempat di mana Kaisar Surga pernah berdarah. Mungkin Anda dapat mengambil pemutus sirkuit mereka. Yang terpenting adalah ada orang-orang ganas yang membuka jalan. Siapa itu? Orang-orang ini begitu kuat sehingga ketika mereka telah membuat keputusan, mereka melesat masuk, menyusut menjadi 1 inci, dan dalam sekejap mata mereka mencapai kedalaman dunia di balik pintu. Dari kejauhan, mereka melihat cahaya gelap, seperti gunung hitam yang menghalangi di sana, berat dan tertekan, menghadapi burung gagak putih di hulu Sungai Jiwa. Untuk sesaat, beberapa orang tidak bisa menggerakkan mata mereka. Tiang penelitian tua sarang kosong, yang bukan makhluk super luar biasa. Ketajaman psikis. Sekarang cahaya hitam membumbung tinggi, sengaja menyebar, meremas seluruh ruang dan menutupi tubuh yang sebenarnya, tetapi itu masih membuat beberapa orang merasa akrab, yang sangat aneh. Kamu, siapa? Ada seorang lelaki tua di makhluk ekstrim dengan mata aneh. Semua orang menatap, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pada saat ini, dia sangat bingung, karena rasa keakraban muncul di wajahnya, deja vu. Semakin banyak orang melihatnya, semakin salah itu. Makhluk-makhluk dalam cahaya gelap benar-benar mengetahuinya. Tidak ada gunanya menyembunyikannya dengan sengaja. Mereka dapat mengenalinya saat terbakar menjadi abu. Beberapa orang tua menatap dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mengapa dia muncul lagi? Bukankah dia baru saja meninggal belum lama ini? Li Heng, dasar orang tua Yin. Raungan keras bergema melalui Sungai Jiwa dan menyebar ke matahari di sepanjang saluran. Pria ini sangat populer sehingga dia membunuhnya belum lama ini. Dia akhirnya membunuh musuh besar ini. Sudah berapa lama, dia muncul hidup kembali. Di bawah sinar matahari, orang tua itu tidak jauh dari Kingsu. Dia putus asa. Akibatnya, dia tiba-tiba mendengar raungan dengan permusuhan yang kuat dan menjadi marah. Kakak tertuaku sudah meninggal. Setelah dibunuh olehmu,
apakah kau masih ingin mengutuk nama orang yang sudah meninggal? Lelaki tua itu sangat sedih dan marah hingga air matanya hampir keluar. Li Heng, apakah kau masih hidup? Raungan lain keluar, yang berasal dari pembunuhan dan kemarahan peneliti lama. Siapa yang mereka bunuh sebelumnya? Tuan masih dalam suasana hati untuk memprovokasi sungai jiwa. Sungguh tidak masuk akal. Di luar, banyak orang tercengang. Apa yang mereka dengar dan Li Heng hidup kembali? Bukankah kau baru saja meninggal belum lama ini? Langit dan bumi bersedih bersama. Para peneliti tua itu membunuh bersama. Semuanya, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Pria dalam cahaya gelap itu menyambutnya dengan ekspresi emosi. Li, seseorang berteriak, itu benar-benar dia. Di luar, orang-orang di Qingzhou mendengarnya dan terkejut. Bagaimana situasinya? Li Heng hidup kembali. Lao Gu tercengang. Dia sedikit curiga pada kehidupan, saudara. Apakah kau masih hidup? Dengan siapa dia sebelumnya? Menemaninya mengenang tempat lama di bawah sinar matahari, dan akhirnya melihatnya berubah menjadi cahaya, hujan, dan debu, yang tidak lagi terlihat di dunia. Saat itu, Lao Gu menangis seperti anak kecil dan kesakitan saat melihat saudara angkatnya pergi. Aku tidak tahu mengapa, sekarang aku ingin menangis. Kakak, kau benar-benar bajingan. Aku harus memanggilmu Li Dakeng. Bahkan saudara angkatku menipuku. Aku meneteskan begitu banyak air mata. Tidakkah hati nuranimu akan terganggu? Orang tua itu berlinang air mata. Dia marah. Apakah lubang besar itu terkubur seperti ini? Aku tidak tahu musuh dariku. Orang tua itu terdiam dan tercekik. Qingzhou, banyak orang tidak dapat mempercayainya. Mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Berita yang mengejutkan ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Sungai jiwa, dunia di balik pintu. Beberapa orang menatap Wu Guang, dengan wajah yang tidak baik dan cahaya yang tajam di mata mereka. Sebelumnya, dia memukuli pria itu sampai mati, memukulinya secara berkelompok, dan memburu tangan hitam prasejarah. Apa yang dia bunuh? Dia masih di sini dan tersenyum. Sungguh tak tertahankan. Semuanya, aku memang mati. Sebenarnya, itu hanya obsesiku. Li Heng menggelengkan kepalanya dan mendesah di sana. Sebuah obsesi, bukan tubuh yang sebenarnya. Sebenarnya, dia benar-benar jatuh. Obsesi sialan. Beberapa orang menggertakkan gigi mereka. Orang yang meninggal sebelumnya mengatakan dia terobsesi. Sekarang dia masih melakukan ini. Semuanya, Li menjalani kehidupan yang sepi. Dia dirampok tahun itu. Tubuh aslinya benar-benar hilang. Hanya ada cahaya gelap untuk melindungi hantu. Aku mendesah bahwa segalanya bisa berubah, hidup tidak berdaya dan nasibnya buruk. Kesedihanku. Li Heng sedikit merendahkan dan berkata lagi bahwa dia terobsesi. Beberapa orang curiga, tetapi mereka masih tidak percaya. Di luar, Lao Gu menangis lagi. Dia ingin berkata, saudara, apakah kamu sudah mati atau belum? Berikan aku surat. Dia sedikit bingung sekarang. Li Heng, kamu tangan hitam tua, telah sampai pada situasi ini. Kamu berani berbicara dengan bebas. Kamu mengatakan itu hanya obsesi di luar bintang. Sekarang kamu masih mengatakannya. Kamu menghina kami secara terang-terangan. Kamu berbohong dengan mata terbuka. Penuh kebencian, seseorang berteriak. Aku tidak tahan dengannya. Yin tua ini benar-benar tidak bermoral. Aku benar-benar ingin memotongnya hidup-hidup. Li Fu menghela nafas ringan dan berkata, di masa lalu, itu benar-benar obsesif dan bernostalgia dengan tanah lama. Sepanjang waktu, aku tidak ingin melihat tanah lama dan makam orang-orang tua yang tidak dapat dilihat lagi. Aduh, berapa banyak hal yang dapat kembali, berapa banyak orang yang tidak dapat menunggu lagi. Li ingin menangis, tetapi dia tidak memiliki air mata. Kemudian dia berkata, sekarang aku menjadi obsesi lainnya. Beberapa orang memiliki mata hijau. Mereka meninggal karena obsesi sebelumnya. Sekarang dia benar-benar mengatakan bahwa ini adalah obsesi lainnya. Seorang peneliti tua berbicara dengan lemah dan berkata, berapa banyak obsesi yang kamu miliki. Beberapa orang lain juga marah di mata mereka, terutama ingin membunuhnya. Sekarang saya ingin bertanya kepadanya apakah dia akan mati sepenuhnya setelah obsesi ini hilang. Li Heng menghela nafas, mungkin aku memiliki lebih banyak obsesi dan ide. Oleh karena itu, bahkan jika aku mati beberapa kali, mungkin akan ada obsesi baru. Keluar. Peneliti tua di sini hanya ingin mengatakan kata ini dan ingin segera meledakkan wajahnya.
Meskipun kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan sebagai musuh, orang ini terlalu marah. Menurut tangan hitam prasejarah, dia terlalu banyak berpikir. Dia tidak bisa mati, tetapi dia bisa hidup jika dia terbunuh. Beberapa orang menggigit gigi mereka. Ini adalah alasan, bintik matahari Li seharusnya tidak mati. Tiba-tiba, wajah Tai Yi berubah dan berkata, "Tunggu, mengapa kamu memiliki bau guaku? Kemana saja kamu?" Wajah beberapa orang tiba-tiba berubah. Sesaat, mereka semua merasa, dasar bajingan hitam. Mereka semua mengerti bahwa kecemasan di hati mereka telah terpenuhi pada barang-barang Yin lama. Mereka pergi untuk menyalin rumah mereka. Malu, penuh kebencian, hanya 1963 yang datang berkelana, tidak sabar, tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum seperti bunga yang keriput dan layu. Saya berkata, seriuslah, anak-anak. Kapan ini benar-benar di mana? Di kejauhan, anjing hitam itu tidak dapat melihat lagi dan berbicara dengan keras. Mata Wu Matman berwarna hijau dan menatapnya dalam sekejap. Pada saat ini, dia mendengar suara doa murid-muridnya. Kalimat bahwa leluhur dibawa pergi oleh anjing itu begitu ajaib sehingga bergema di telinganya. Ketika dia melihat anjing hitam itu, dia merasa bahwa itu sebagian besar terbuat dari anjing ini. Dia merasa seperti menjadi gila. Betapa bersemangatnya, pada saat ini, makhluk humanoid lain datang dari luar. Seluruh tubuhnya membusuk, tubuhnya cukup membengkak, dan memasuki lubang cahaya jiwa.